Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di channel gue. Kali ini kita sedang berada di kokpitnya All New Veloz 2022. Kita coba membagi dan sharing beberapa tips bagaimana cara menghidupkan electrical tanpa harus menghidupkan mesin, serta familiarisasi tombol push button start stop engine. Nah, ini push buttonnya bisa dilihat ya, start stop engine. Jadi lo harus paham nih sebagai pemilik Veloz biar nggak gagap kalau di kokpit. Dan kalau lu paham ini jadi nggak ketahuan ya kalau itu mobil pinjaman, jadi lu kayak pemilik lah. Kalau gagap kan kelihatan tuh kayak mobil pinjaman. Nah, apalagi yang dulu cuman pakai kunci, sekarang pegang yang serba otomatis. Jangan sampai malu-maluin ya ketika di dalam kabin atau di dalam kokpitnya Veloz. Oke, kita mulai nih. Jadi sebetulnya kalau dulu lu pakai kunci, ada yang start stopnya itu diputer mulai dari ACC terus on, baru start ya di daerah sini di deket setir. Nah, sekarang udah serba otomatis, lu tinggal pencet aja start stop buttonnya. Ketika lu di dalam kendaraan dan akan start mobil, tapi lu nggak mau mesinnya nyala dan perlu elektrikalnya aja, lu tinggal mainin start stop engine button ini. Jadi lu udah punya kunci ya di dalam sini, jangan lupa. Nah, gue biasanya perlu elektrikal itu buat matiin AC ketika kita lupa ya, malamnya misalnya sampai di rumah, paginya mau start, gue biasanya matiin AC dulu tuh. Nih AC-nya nih. Nah, kita lihat, kita mulai aja deh biar cepet. Lalu pencet sekali tuh, yang nyala radio atau head unit, kemudian wireless charging, sama ini nih spion. Oke, nah itu nyala tuh, tapi sistem belum running selain daripada yang tadi ya, belum muncul di dashboard macam-macamnya. Lo belum bisa juga tuh menurunin kaca atau power window, juga belum bisa operasional ya. Nah, caranya gimana? Lu pencet lagi sekali. Sorry, tadi gue lupa ngasih tahu pada saat pencet yang pertama, jangan pedal rem lu tekan ya, jangan, karena itu bakal start langsung engine-nya. Tadi sebelumnya gue lupa, jadi pencet sekali tadi tanpa injek pedal rem. Nah, sekarang pencet lagi yang kedua tanpa injek pedal rem juga. Nah, tuh dashboard lu mulai warming up. Semuanya muncul informasi-informasi di situ. Tuh. Jadi ada engine check, ada power steering, ada parking brake, dan AC pun udah ready. Ini tadi gue udah matiin pas sampai di rumah. Jadi kalau gue biasanya mau start mobil, gue offin dulu nih AC. Karena bakalan berat mesinnya, apalagi kalau pagi-pagi temperatur mesin masih ini ya, masih dingin. Nah, lu udah on semua, lu bisa mainin ini nih. Nah, electrical udah on semua, lampu juga udah on tuh. Lu bisa mainin power window. Tuh, buka tuh, buka tutup. Oke, udah on semua.
Nah baru kalau lo emang mau start engine, injek rem lagi. Nah, baru pencet lagi nih yang ini nih. Oke, tuh nyala tuh. Oke ya, dia baru start. Nah harusnya kalau engine udah nyala, semua indikator di MID harus mati ya, termasuk engine check. Kalau sampai masih nyala berarti ada trouble sama engine-nya, atau indikator lain kayak airbag segala macem itu harus mati semua. Nah biasanya kalau engine masih dingin tuh ada lambang temperatur warna biru ya, itu artinya engine masih dingin. Jangan, kalau gue biasanya nggak gue nyalain AC, tunggu panas dulu sampai hilang baru lo nyalain AC nya pun gue biasanya nggak pencet auto, tapi gue putar ini sekali aja ke kanan tuh langsung nyala tuh. Oke, mudah-mudahan jelas ya suaranya, videonya semua juga nyala. Nah demikian tips dari gue biar nggak gagap di kokpit ini, karena emang canggih banget kokpitnya. Oh iya, satu lagi, ini banyak yang bahas kenapa nggak ada arah semburan ke kaki ya Veloz, padahal mobil 300 juta lebih, apalagi sekarang harganya naik ya. Alhamdulillah gue udah beli, udah duluan angkatan pertama, nggak sempet kena kenaikan. Emang kenapa sih kalau nggak ada semburan ke kaki? Sebetulnya nggak masalah ya. Kalau kita bahas dari ilmu termodinamika, kabin sekecil gini ya pasti inilah, pasti bertukar udara panas sama udara dingin. Dan lu tahu nggak, kipas AC itu isepannya di bawah, saksennya, blowernya tuh. Jadi normalnya kalau udara panas dia langsung naik ke atas ya normalnya, karena dia density-nya lebih rendah dan lebih ringan. Jadi kita matiin dulu ya. Oke, nah jadi udara panas naik ke atas, terus kesembur sama kipas di sini dan diisep balik dari bawah blower di AC gitu. Nah terus yang kedua, emang selama lu punya mobil berapa kali sih setahun lo aktifin yang semburan ke kaki gitu? Jadi kalau menurut gue nggak perlu amat semburan ke kaki. Dan biasanya kalau semburan di kaki diaktifin, pasti semburan ke depan berkurang ya kekuatannya, jadi terbagi. Jadi coba cek deh apakah kaki lo kepanasan kalau nggak ada semburan di kaki gitu. Itu sih ulasan dari gue, dari sisi science dan dari sisi practicability. Kalau menurut gue udah bagus, nggak perlu lah ya semburan ke kaki, kecuali kalau mungkin kalau mobilnya manual, kaki kiri lu capek panas injek kopling, lu perlu disembur pakai semburan di kaki ya. Tapi itu nggak ini juga sih, nggak relevan kalau dibahas dari sisi termodinamika tadi. Jadi dinamika udara yang panas pasti akan bertukar, itu namanya heat exchanger nih. AC ini salah satu adalah unit heat exchanger. Dia menukar udara panas, memutar dan didinginkan di dalam sini gitu men. Jadi ulasannya harus mendalam. Kalau yang ngerti kenapa nggak ada ke kaki, ya nggak perlu amat, kecuali nggak ada semburannya sama sekali baru lu protes gitu. Nanti gue bahas lagi deh, banyak review di Veloz nih. Oke, karena udah malam gue tinggal dulu ya. Jangan lupa subscribe channel gue. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.